Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu Masjidil Huda 19 rahimakumullah. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin jamaah kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah hari Selasa tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Ini pertemuan ke-154. Malam hari ini kita akan melanjutkan thalabul ilmi bab pasolatan, mengambil tema mufaraqah fis shalah. Mufaraqah fis shalat. Mufaraqah dari farik, faraqah, ada furqan. Ini terkait dengan memisahkan diri ketika sholat berjamaah. Nah, kita akan bahas ini. Ini hari Selasa tanggal 8 bulan 8. Ada yang tahu tanggal 8 bulan 8 kalau dikaitkan dengan global ada peristiwa apa? Ini intermezzo ya. Kalau anak sekolahan tahu ini. Tanggal 8 bulan 8 itu tahun 1967 adalah dideklarasikannya ASEAN. Nah, ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Pokoknya Asian gitu ya. Kumpulan organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Dideklarasi di Bangkok, Thailand. Tanggal 8 bulan 8. Nah, tapi kita tidak membahas itu ya. Ini intermezzo pengetahuan tanggal 8 bulan 8-nya. Kalau yang suka belanja itu ada istilah 88. Nah, ini tadi malam mungkin ya. Ini mufaraqah fis shalat. Mufaraqah, istilah mufaraqah itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau dalam kitab Al-Um yang kita jadikan sumber utama dalam kajian pasolatan kita, itu istilahnya bukan mufaraqah, tetapi apa? Khurujur rajul fis shalah. Jadi keluarnya seseorang dari sholat berjamaah. Ini kenapa? Memisahkan diri. Orang yang sedang sholat berjamaah kok tiba-tiba ada mufaraqah, memisahkan diri. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini yang akan kita kaji malam hari ini. Saya cerita dulu, ini berdasarkan awalnya
dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini ketika suatu waktu sholat bersama Rasul, lalu dia memisahkan diri, kemudian apa? Dia menjadi imam untuk kaumnya. Jadi ketika sholat malah memisahkan diri, membaca surat-surat tertentu seperti sholat biasanya, tetapi di tempat dia biasa mimpin, gampangannya gitu ya, di galangan Mu'adz bin Jabal. Lalu kembali lagi ditanya, apakah kamu akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Kata Nabi Muhammad, maksudnya itu membuat fitnah, ini kenapa kok sedang sholat berjamaah kok malah keluar dari barisan sholat, kemudian menjadi imam di tempat yang lain. Itu asal usul jadi mufaraqah. Kemudian kalau di kitab sebelum membahas mengenai mufaraqah atau keluarnya seorang makmum ketika berjamaah berpisah dari imamnya, itu malah awalnya diceritakan dulu tentang Nabi Muhammad itu memimpin sholat. Kemudian beliau itu memberi isyarat kepada umat, kepada makmum. Saya tidak disebutkan gerakan isyaratnya seperti apa. Lalu meninggalkan jamaah ya Rasulullah SAW itu, kemudian kembali lagi. Ada yang menyebutkan dalam hadisnya itu ada bekas air di wajahnya. Artinya barangkali Nabi Muhammad itu batal, kemudian wudhu lagi, kan begitu. Nah, ternyata dalam hadis yang lain disebutkan Nabi Muhammad mengakui bahwa Rasulullah SAW itu baru ingat beliau dalam keadaan junub. Ya, jadi artinya apa ini? Kalau dari Imam Syafi'i menyebutkannya bahwa saking pentingnya sholat berjamaah, lalu kalau ada imam keluar itu boleh karena ada uzur yang tertentu. Dulu pernah saya sampaikan mengenai uzur dalam meninggalkan jamaah. Ini dalam catatan saya itu pertemuan ke-150 tanggal 4 bulan 7 tahun 2023. Di antara uzur atau halangan seseorang makmum boleh meninggalkan berjamaah untuk salat berjamaah itu adalah jika malam sangat dingin, kemudian kebelet buang air besar atau buang air kecil, kemudian orang yang mau buka puasa, jadi mendahulukan buka puasa dulu, atau orang yang keempat itu masih wudu, jadi dia mau menyempurnakan wudu, ternyata sholat jamaahnya sudah selesai. Kemudian ada juga boleh meninggalkan sholat berjamaah karena sakit, karena takut terkena bahaya dalam perjalanan, sedang mengurus jenazah, sedang memperbaiki sesuatu yang sangat penting, kemudian mengantuk yang sangat berat, mengantuk banget, lalu mengurus harta yang dikhawatirkan hilang jika tidak diurus segera. Nah, terus apa hubungannya dengan materi hari ini, malam hari ini? Loh, kok tidak ada hubungannya dengan yang mufaraqah, keluar dari barisan, keluar dari jamaah sholat, pisah dari seorang imam? Hadirin rahimakumullah, kalau tadi yang sebutan adalah uzur yang dibolehkan. Nanti di sini yang disebut mufaraqah itu ada beberapa hukumnya. Dari Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa mufaraqah sebenarnya itu sangat makruh dilakukan. Meskipun boleh, tapi makruhnya itu lebih kental. Kenapa? Karena dia sudah menghindari fadilah atau keutamanya sholat berjamaah. Saya buat gini, sederhananya gini. Ada seseorang ikut berjamaah sholat fardu dengan imam tertentu. Kemudian si makmum ini punya hak, dia itu punya hak apa? Untuk mufaraqah, untuk memisahkan diri. Nah, memisahkan dirinya dia atau keluar dia dari barisan sholat berjamaah itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, enggak asal-asalan. Di antaranya apa? Nanti di sini sebutkan
kapan dia itu wajib untuk mufaraqah, kemudian sunnah, mubah, makruh, bahkan haram dari mufaraqah, memisahkan diri. Di mufaraqah itu memisahkan diri, membuat sholat sendiri, memisahkan dari imam, dari sholat berjamaah, kemudian dia melakukan sholat sendiri. Itulah yang dimaksud dengan mufaraqah. Jadi saat sholat berjamaah dia keluar barisan. Kalau istilah dari dalam kitab Fathul Mu'in itu memutus ikatan. Jadi qat'ul aqd. Qat'ul itu memotong, akad itu perjanjian gitu ya, ikatan. Memutus ikatan antara imam dengan makmum dalam satu aturan sholat berjamaah. Dia itu keluar, namanya mufaraqah. Boleh sebenarnya si makmum itu keluar dari barisan sholat berjamaah, boleh. Nah di sini akan disebutkan, bahkan wajib harus keluar itu dia dari mufaraqah, dari sholat berjamaah. Ini ada 5 nih. Yang pertama, hukumnya mufaraqah wajib. Itu kapan? Jika mendapati imam melakukan perkara yang membatalkan sholat. Kalau makmum melihat atau menyaksikan imamnya melakukan perkara yang membatalkan sholat, maka si makmum wajib untuk mufaraqah. Ini apa contohnya? Kira-kira apa coba? Kira-kira apa yang membuat bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai makmum mendadak harus keluar, enggak usah sholat berjamaah dengan imam itu? Kira-kira apa ini yang menjadi wajib menurut bapak ibu? Ribun? Kentut, ya, membatalkan wudu, batal sholat. Misalnya ini imam, ini mohon maaf ya, ini contoh kan, ini kan konkret nih, karena yang membatalkan sholat kan diantaranya adalah buang angin. Si imam tuh kentut, tapi dia nggak ngaku, jelas-jelas. Misalnya yang di sini, ini jelas bau dari depan itu ya, apalagi terdengar. Tapi imam itu dengan pedenya tetap mimpin sholat. Maka apa? Maka wajib bagi si makmum itu mufaraqah, memisahkan diri. Kalau nggak mau di imamnya kan nggak boleh ngomong, hei imam kamu batal, ya nggak bisa kan? Ya sudah meninggalkan diri. Maksudnya pisah dari sholat berjamaah. Kan tidak bisa menegur ke imamnya, mam, punten jenengan kentut ya, kan nggak bisa ya, malah batal sholatnya barang-barang ya. Malah semuanya batal. Jadi apa? Mufaraqah di sini diwajibkan, pisah dari sholat berjamaahnya. Nah ini pelajaran bagi imam ya, barangkali ada yang imamnya buang angin tapi nggak mau gitu, nggak mau ngaku, gengsi gitu ya. Masa sih imam kentut misalnya mau keluar malu. Nah, justru malah imam segera keluar, kemudian yang di belakangnya, yang persis di belakangnya maju untuk menggantikan imam. Lalu yang lain, yang betul ya tadi dari jawab Bu Tiwang itu, misalnya apa lagi? Misalnya, mohon maaf ini, imam itu sarungnya bolong bagian belakang. Misalnya ini, sehingga apa? Kelihatan auratnya. Dari atas betis ke atas itu kelihatan itu auratnya. Ini misalnya, siapa tahu kan saking kan imam dari sana nggak tahu belakangnya, begitu ke sini makmum, lah kok bolong misalnya ya, kelihatan auratnya. Maka apa? Si makmum segera mufaraqah, memisahkan diri dari imam salat berjamaah itu. Lah kenapa? Karena imamnya tidak memenuhi syarat sahnya salat. Apa yang ditinggalkan? Yaitu tidak menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat kan syarat sahnya salat tidak terpenuhi. Nah, berarti apa ini hikmahnya? Hikmahnya bagi imam dipastikan auratnya tertutup. Ini ya, baik imam laki-laki maupun perempuan ya, ibu-ibu siapa tahu di rumah kan jadi imam.
Atau bapak-bapak kan di rumah barangkali atau di tempat lain jadi imam, dipastikan pakaiannya, aurat kita itu tertutup. Jadi menurut dari penjelasan ini, hukumnya wajib seseorang meninggalkan atau memisahkan dari sholat berjamaah apabila mendapati imam melakukan perkara yang membatalkan sholat. Tadi contohnya adalah buang angin atau kentut, lalu celananya bolong misalnya, atau kena najis ya, ketempelan najis di anggota, di kakinya misalnya ada telek kayak kotoran ayam itu di kakinya, mungkin kan imam nggak tahu kalau di bawahnya ada kotoran, tapi yang di belakang kan lihat. Itulah pentingnya syarat sah sholat itu kita pelajari supaya tahu. Lalu yang kedua, sunnah untuk mufarokoh, memisahkan diri seorang makmum dari imam dari sholat berjamaah, yaitu ketika imam meninggalkan perkara yang sangat disunahkan. Maksudnya itu imam tidak melakukan sunnah yang amalan sunnah yang harus dilakukan ketika sholat. Misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sunnah ya, tapi tidak termasuk yang rukun. Maka apa? Ketika mendapati imam itu tidak tasyahud awal, begitu rakaat kedua, sujud di rakaat kedua ini, sujud terus Allahu Akbar langsung aja. Enggak tahiyat lagi, langsung berdiri. Kalau diingatkan kok masih juga imamnya enggak mau, itu kan sunnah misalnya itu ya, kalau misalkan setelah selesai sholat dia berdebat, itu kan sunnah, enggak apa-apa, enggak dilakukan. Maka apa? Bagi si makmum itu sunnah untuk meninggalkan jamaah dengan imam tersebut. Ya. Tapi jarang-jarang ini ya. Lalu yang ketiga, mubah. Ini maksudnya apa hukum mubah bagi yang mufarokoh sholat? Yaitu jika imam, memanjangkan sholat. Memanjangkan sholat bukan berarti sujudnya glosor gitu ya, bukan. Tetapi misalnya sujudnya sangat lama, berdirinya sangat lama, yang itu di luar keumuman. Berdiri lama itu maksudnya membaca surat yang misalnya digelondong, kemudian bacaannya surat Al-Baqarah 2 juz sak rakaat. Besok bubar itu jamaah. Nah, itu apa? Mubah. Jadi boleh itu imam meninggalkan. Ini kok suwe banget. 15 menit, 20 menit. Ternyata masih juga tinggalkan. Bikin sholat sendiri. Mubah itu. Kemudian misalnya apa lagi? Dia sujudnya lama. Rukunya atau sujudnya lama banget. Bukan berarti melarang berdirinya seseorang dalam sholat itu lama, atau melarang ruku seseorang itu lama, atau sujud seseorang itu lama. Bukan. Tetapi ini kaidahnya adalah sedang sholat berjamaah. Karena sedang sholat berjamaah, maka ukurannya lama atau sedang sebentarnya itu adalah bisa merasakan antara makmum dengan imam. Saya juga kadang-kadang pengennya baca sujud terakhir itu bacaannya agak dipanjangin, ditambahkan. Tapi kan saya misalnya pas jadi imam mikir, yang di belakang kan siapa tahu beda lagi urusan. Maka apa? Standar. Jadi kalau pas sujud terakhir sekiranya masih agak kelihatan segar-segar, kan sebelum sholat itu kan saya lihat ini siapa nih, ada yang sepuh nggak, ada yang kira-kira masalah nggak nih kalau sujud lama. Oh aman, maka akan saya tambahkan sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika sujud terakhir kan biasanya cuma subhanakallahumma ya. Kadang lihat dulu belakangnya. Ini maksudnya apa? Kalau seseorang imam memanjangkan sholat, membuat ketidaknyamanan si makmum, maka si makmum boleh
atau mubah untuk memisahkan diri. Kalau bacaannya panjang banget, sujudnya lama banget, rukuknya lama banget, duduk di antara dua sujud pun, mohon maaf ya kalau pas lihat Pak Kamto itu saya juga, wah ada Pak Kamto, saya nggak berani duduk di antara dua sujud itu lama-lama, karena saya pernah melihat kan kalau pas bareng itu, saya belakangnya itu, mohon maaf ini ya, ada ibunya, jadi kan duduknya nggak seperti yang lain, ini karena kan keadaan kan begini kalau duduk di antara dua sujud. Ya, bukan karena gegayaan, memang keadaan kondisi fisiknya. Kalau kita kan begini biasa ya. Masih kuat, misalnya 3 menit, 5 menit kuat lah. Tapi kalau begini, itu agak lumayan. Makanya saya sebisa mungkin dipersingkat. Karena apa? Waduh, kalau saya jadi begitu kan ya juga takutnya ngedumel kan. Itulah kalau jadi imam bisa melihat dari keadaan makmum. Makanya sesekali menjadi makmum itu supaya apa? Supaya tahu keadaan makmum yang lain. Sehingga apa? Bisa mengukur diri ketika menjadi imam. Ini mubah ya hukumnya. Ini menurut dari Kitab Fathul Mu'in, itu mubah jika imam memanjangkan sholat seperti sujud yang lama atau membaca surat yang sangat panjang. Mufassal, surat mufassal. Lalu yang keempat, makruh. Makruh mufaraqah dalam sholat berjamaah apabila tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, yaitu meninggalkan sholat berjamaah. Imamnya tidak meninggalkan kesunahan yang sangat, kemudian imamnya bacaannya biasa, tapi dia keluar aja, itu namanya makruh. Nah ini yang lebih beratnya, yang lebih dominannya memang ketika menjadi makmum itu makruh kalau memisahkan diri sholat berjamaah, baru makruh itu ya. Jadi jangan sentimen kepada imamnya, ini imamnya sih paut aku metu we. Enggak bisa, itu tanpa ada uzur. Kecuali misalnya paut itu bacaannya panjang atau pas ruku lama banget, pas sujud lama banget. Nah itu juga itu boleh ya, ini mubah. Kalau tanpa uzur makruh. Inilah yang ditekankan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i itu? Jadi intinya itu sebisa mungkin dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka apa? Ikuti. Kita menjadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Maka apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti, selama imam tidak tadi itu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, makruh. Nah, kemudian yang haram, ini haram untuk mufaraqah dalam sholat berjamaah. Ada yang statusnya haram, nggak boleh sama sekali. Apa itu? Yaitu apabila sholat fardunya itu adalah yang bersifatnya wajib. Misalnya apa? Memang harus berjamaah. Contohnya apa? Sholat Jumat untuk yang laki-laki ya. Itu haram untuk seorang memisahkan diri dari imam dalam urusan sholat Jumat. Gak boleh memisahkan diri. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Gak bisa sholat Jumat itu sendirian. Beda kalau sholat fardu yang lain. Kalau yang lain misalnya yang fardu 5 waktu itu kan tidak berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau sholat Jumat harus berjamaah. Bahkan dalam salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Bulughul Maram itu disyaratkan minimal 40 orang yang bisa dijadikan sholat Jumat. Tapi itu pendapat ya, ada pendapat yang lain pun. Yang penting memenuhi unsur, ada imam, nanti ada khotib, ada muadzin, ada makmum. Jarang-jarang. Mungkin bapak ibu, bapak-bapak di sini nggak begitu masalah ya. Pak mana? Yang di Bali ceritanya di Bali itu kan
untuk sholat Jumat perjuangan ya, karena lingkungannya tidak semuanya muslim. Mungkin bapak-bapak atau ibu bapak-bapak ya di tempat lain pernah merasakan bagaimana sholat Jumatnya. Zaman saya kuliah itu kunjungan ke Mbah Marjan teman apa namanya Cangkringan ya, di apa itu yang bunker itu di Cangkringan ya namanya ya. Itu kan wilayah di bagian atasnya itu jarang orang masyarakat warga. Sholat Jumat itu hanya beberapa. Itu pun banyak anjingnya. Jadi tetap ada sholat Jumat meskipun tidak sampai 40 orang laki-laki. Karena memang penduduknya yang jarang. Maksudnya penduduk muslimnya jarang, dan memang antara rumah itu juga jauh. Saya pernah ngalamin itu. Wah, ini kok dibandingkan orangnya malah banyak anjingnya yang dipelihara oleh orang-orang, karena tidak semuanya muslim ya. Ya dimaklum, tetap sholat Jumat di sana. Karena yang KKN itu dari IAIN, jadi yang khutbah sana, yang adzan di sana ya mahasiswa KKN, yang khutbah yaitu ya imam juga dari mahasiswa KKN. Bersyukur orang warga di sana karena ada sholat Jumat ya. Biasanya kalau mau sholat Jumat ke bawah katanya, atau untuk ke bawah kemana ya. Jadi alhamdulillah kita mah sholat Jumatnya yang bapak-bapak dalam keadaan tenang. Dan ini informasi ini mungkin ya minggu depan itu kata Amir juga ini informasi dari SD Wirokerten sekitar 30 siswa sholat Jumatnya di sini. Nah, nanti ikut ini sekalian izin ya. Juga sebagian lagi di Masjid Kepuh Al-Fadla. Jadi ada pembiasaan sholat Jumat. Karena sekarang sholat siswa itu belajarnya 5 hari, sehingga berdampak pulangnya siang, termasuk Jumat. Nah, Jumat kan otomatis zuhur kan tidak ada. Senin sampai Kamis kan ada sholat zuhur. Nah, hari Jumat kan tidak ada zuhur, adanya sholat Jumat. Maka sholat Jumat di Insya Allah ada yang di Nurul Huda 19, ada yang di Al-Fadla. Nanti mohon dimaklumi ya, nanti bareng-bareng menjaga siswa untuk belajar sholat Jumat ya, biar dibiasakan. Hadirin rahimakumullah, kita membahas mufaraqah sholat ini tujuannya bukan berarti Bapak Ibu, wah besok aku boleh dong kalau gitu pas misalnya imam tertentu aku keluar aja dari barisan sholat kemudian sholat sendiri. Bukan itu tujuannya. Ini yang saya tekankan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu apa? Kita sebisa mungkin tetap menjaga akad untuk sholat berjamaah. Karena keutamaan atau fadilah sholat berjamaah itu pasti akan berbeda dengan kualitas sholat sendirian. Adapun hukum-hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, mufaraqah yang dibahas kita malam hari ini itu untuk pengetahuan dan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang wajib ketika imamnya batal atau mohon maaf ya, ada imam yang epilepsi, Bapak Ibu tahu? Nah kan ayan itu ya, bisa jadi ya harus berpisah atau diganti dengan yang di bawah di belakang ini. Kalau enggak keluar, tinggalkan barisan buat sholat sendiri. Jadi kalau ada imam yang punya riwayat itu sebaiknya tidak dijadikan imam kecuali kepepet ya, cari yang lain. Khawatirnya pas lagi Allahu Akbar malah kumat, kan itu resiko. Ini yang disebut adalah dibahas ini Bapak Ibu dalam kitab Al-Ilmu itu disebut hilang akal itu bukan gila utuh, gila gitu nggak bisa membedakan antara yang benar yang salah, enggak, tapi hilang kesadaran saat diantara dengan misalnya ayan itu epilepsi itu. Jadi kesadarannya mendadak ya beda gitu ya pokoknya. Sehingga apa? Harus dipastikan imam itu benar-benar sehat ya. Sehat, maksudnya sehat jiwa raganya, enggak kalau sakit batuk ya masih wajar ya, masih normal keadaan alam begini ya. Yang ada penyakit misalnya ada riwayat jantung, kaget atau enggak kuat dengan keadaan terus
cemas gitu ya jadi memimpin sholat, di belakangnya ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, ada pokoknya apa pejabat, dia stres misalnya langsung semaput, bisa jadi itu ya. Kalau imamnya nggak sehat secara medis ya, bisa jadi. Makanya imam tuh harus, mesti sepertinya sepele itu harus mentalnya ya. Ibu-ibu pernah jadi imam belum? Nah, jadi imam anaknya yang kecil itu ya, yang perempuan atau sama tetangganya. Kalau jadi imam di musola atau di rumah mah nggak begitu beban, tapi kalau di masjid, apalagi di masjid udah tahu di belakangnya itu ada yang hafalnya lebih mantap, ada yang itu bikin grogi Pak Bu, mau baca apa ya, takut salah ini nanti, jadi deg-degan. Mimpin di apa tuh, sholat di masjid di Ponorogo Balai Kota, kan rasanya beda Bu, padahal sama kan, sama-sama orang yang di jamaah itu, yang jadi makmumnya, tapi deg-degnya itu loh luar biasa. Makanya harus sehat, mentalnya juga harus kuat ya jadi imam itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang mufarokoh. Jadi ada pesan lagi nih dari Imam Syafi'i juga, dengan mempelajari mufarokoh ini, mufarokoh dalam sholat, itu bukan berarti ada kemungkinan untuk tala'ubu bis sholah. Tala'ubu bis sholah itu mempermainkan sholat. Mempermainkan sholat diantaranya adalah dia keluar dari barisan shaf sholat berjamaah, yang tadi dimaksud dengan makruh itu. Dia keluar aja, nggak ada alasan atau uzur yang membolehkan dia keluar dari shaf berjamaah. Jadi hati-hati jangan sampai tala'ubu bis sholah, mempermainkan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Silahkan tanya jawab 10 menit. Nggih, Pak. Barisan. Nah, waktu Nabi berkata apakah ingin membuat bina, tapi tadi tidak diterangkan, tolong diterangkan. Yang kedua, itu di masjid ini beberapa waktu yang lalu, itu imam itu sudah baca Al-Baqarah panjang, dia dengar orang wudhu, itu panjang lagi. Setelah itu yang kedua sepuluh, ada orang lagi yang setelah saya tahu kenapa panjang sekali, dia katanya mendengar orang wudhu dia itu berjamaah. Apakah itu diperbolehkan dalam sholatnya? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama mengenai hadis Mu'adz bin Jabal itu memang, jadi seolah-olah hadis itu penekanannya tidak diurai lagi. Diurainya itu penekanannya adalah tentang mengimami umat, pentingnya imamah, maksudnya menjadi imam. Jadi segolongan itu harus ada yang menjadi imam. Nah, bisa jadi Mu'adz bin Jabal itu tahu dia umatnya atau pengikutnya itu belum ada yang layak menjadi imam, tapi tidak disebutkan ya dalam keterangan atau penjelasan dari syarah hadis ini. Dia meninggalkan shaf berjamaah dengan Rasul. Kemudian begitu kembali, Rasul bertanya, apa kamu mau membuat fitnah? Maksudnya itu nanti bahan omongan dan lain-lain. Itu ya. Nanti dibahas lagi yang tentang Mu'adz bin Jabal, nanti saya akan korek dari syarah hadis yang lain ya, dari ulama yang lain mengenai syarah dari hadis itu, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan seorang imam menambah, memanjangkan bacaan atau gerakannya karena mendengar ada orang yang sedang wudhu? Diasumsikan orang sedang wudhu, misalnya kan orang kalau itu ada air bunyi keran itu kan kedengaran, oh itu orang sedang wudhu gitu kan. Lalu bagaimana? Tidak disebutkan ya secara khusus mengenai kebolehan atau anjurannya. Tetapi itu bisa jadi menjadi kebijakan atau pendapat dari imam, karena menginginkan ada makmum, ada orang lain yang bisa berjamaah dengan imam tersebut. Kalau menurut pendapat saya,
imam itu berhak mempersingkat atau memperlama dari gerakan dan bacaan yang ia lakukan ketika sholat. Tidak terpengaruh dengan misalnya ada suara orang yang sedang wudhu. Tidak terpengaruh ya. Jadi kalau mau singkat aja. Mau berjamaah, insya Allah kan sudah berjamaah itu tidak harus dari mulai takbiratul ihram diikuti, tidak. Begitu duduk terakhir tahiyat, sedang tahiyat, kemudian yang masbuk baru datang, itu juga sudah berjamaah. Nah, statusnya beda, statusnya makmum, masbuk. Tapi kan berjamaah juga, sama 27. Bedanya apa? Bedanya dia tidak mendapati bacaan-bacaan sholatnya bersama dengan imam. Jadi bacaan Al-Fatihahnya, ruku dan yang lainnya itu sendiri. Dia dibaca sendiri karena tidak dari awal. Saya kalau pas misalnya di rumah ini ya, ini cerita kisah nyata. Ketika sholat berjamaah di rumah, anak saya itu yang kecil ini yang tadi ikut, tiba-tiba minta apa gitu. Maka apa? Istri saya kan melayani dulu. Misalkan pas waktu kecil itu minta dibuatkan mimi, susu. Ya bikin susu dulu. Maka apa? Kalau saya sedang membaca bacaan surat, saya akan menambahkan ayat atau surat yang lainnya. Karena saya jelas itu. Kan saya mau langsung ataupun enggak, itu dari itu kan sudah lagi ngurus bikin susu. Nah, mending saya baca panjang aja. Sebisa yang saya bisa baca. Sampai benar-benar begitu sudah selesai, lanjutin lagi, udah cukupkan, kemudian ruku. Itu ya. Tapi yang saya pahami itu jangan sampai terpengaruh oleh adanya dari suara yang sedang mau wudu ya, yang mau sholat. Itu ya, Pak tadi. Nanti kalau begitu kapan selesainya? Karena makmum itu nggak hanya orang itu kan calon makmum. Yang jelas-jelas makmum adalah yang dalam masjid. Ya, itu yang diprioritaskan. Kasihan nanti misalnya yang di sebelah sini, wis temen malah ngenteni kai. Malah itunya udah selesai datang, ada lagi suara motor datang. Nanti malah nggak selesai itu sholatnya ya. Malah jadi lama ya. Cukup ya Pak. Monggo Pak Badawi. Sholat siang sama malam itu kan lain. Kalau siang kan kiri, ya. Kalau malam hari. Misalnya kalau malam jahar itu kalau berjamaah. Tapi kalau sendirian bagaimana? Yang benar yang jahar atau yang sering? Soalnya saya itu dulu sering malam dia itu sendiri, tapi juga jahar karena zaman malam kadang-kadang yang benar kalau dia itu sendiri itu jahar atau selain kok sendiri itu apa? Sir sama jahar. Yang cara sendiri gitu loh. Ya. Terima kasih. Disunahkannya bacaan sholat jahar, maksudnya untuk yang bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qur'annya pada sholat maghrib, isya dan subuh ketika berjamaah. Lalu bagaimana ketika tidak sedang berjamaah? Gitu kan maksudnya ya? Ketika sendirian, maksudnya sholat maghrib, isya dan subuhnya itu sendiri. Apakah jahar atau sir? Ada dua pendapat, tetapi yang lebih kuat itu yang sir. Berjahar boleh, baca Al-Fatihah gitu, sholat isya di rumah sendirian boleh. Tetapi yang yang kuat itu adalah yang sir. Jahar itu ada tujuannya. Zuhur pun awalnya itu jahar, boleh jahar. Makanya ada yang zuhur, misalnya ada yang membaca suratnya 2 rakaat pertama itu bunyi terdengar, itu dimaklumi karena pernah dilakukan. Tapi setelah itu yang digunakan adalah yang tidak jahar, yang sir. Itu ya. Jadi kalau mau saya sarankan mending sir aja, ya.
Nggih. Zainab dengan Nggih. itu langsung malam 9 baik hujan makanya aku tanda tanya Nggih. dulu kagak sempat tanya saya makanya sekarang baru Nggih. Sekiranya tidak ada yang lain, tidak mengganggu yang lain, mau jahar silahkan. Tadi kan kita kepentingannya juga, ini orang sholat sendirian kok jahar. Beda lagi dengan cerita yang di pesantren-pesantren ya. perbolehkan tapi yang lebih baik Sir, iya, dibolehkan memang, dibolehkan. Tapi nanti kalau yang Bapak Ibu kalau enggak yang belum umum, yang Bapak Ibu apalagi belum semuanya paham, itu malah dia anggap aneh ya. Nanti wah iki piye toh, kok sholat Isya dewean kok malah banter banget. Sebenarnya boleh, tapi karena enggak umum kan, nah sudah kita ikuti yang umum dan itu memang benar ya. Umum dan benar. Kalau mau sir silahkan, kalau mau jahar silahkan. Sir lebih utama. Kalau mau jahar jadi imam pas sholatnya ya berjamaah gitu. Oke, cukup. Ibu-ibu ada yang tanya? Pak Mas Endik, Pak Haji ini, monggo Pak Haji. Ah iya. Oh iya ya, itu adab ya, kaifiat. Nggih. Baik, bagaimana adabnya ketika mufaraqah? Memisahkan diri. Ini kalau yang memisahkan yang wajib loh ya. Kalau yang sunnah, mubah, makruh itu karena kan dalam keadaan tertentu saja. Ini misalkan dia itu wajib harus keluar itu, maka apa? Melewati orang yang sedang sholat. Kalau bisa memisahkan dirinya itu maju ke depan atau mundur ke belakang sedikit. Yang jelas memisahkan dari barisan. Lewatnya ya biasa melewati orang yang sedang sholat. Seperti orang yang mau, mohon maaf, buang hajat gitu ya, belat gitu ya. Nanti kalau kan orang yang ini saya sholat di sini batal misalnya, mau lewat sini kan otomatis gak bakal diginiin sama yang di sini. Stop. Oh nggak bisa ya. Ini orang ini karena darurat. Beda kalau dari luar mau masuk ke dalam. Stop. Karena apa? Ini loh untuk sholat. Saya sedang sholat, jangan lewat. Lebih baik menunggu sampai 40 hari atau 40 tahun disebutkannya dalam hadisnya. Tapi kalau dalam di sini dari dalam keluar itu maka apa? Jamaah yang lain itu membolehkan. Ini kalau pas sholat berjamaah bareng-bareng ya. Tapi kalau pas lagi sholat bisa sunnah, orang lagi sholat kok lewat, ya jadi stop itu. Karena cari yang lain. Tapi kalau pas sholat sedang berjamaah, maka apa? Yang paling mudah keluarnya yang mana? Mau ke sana atau mau ke situ, mana yang paling mudah? Dan ini makanya si jamaah yang lain pun harus tahu juga, jangan sampai menghalangi orang yang mau keluar dari masjid karena ada tadi mufaraqahnya karena dia sendiri yang batal atau karena melihat imamnya yang ada yang tidak membuat sah sholatnya. Itu ya. Cukup ya, Mas Endik ya. Ibu-ibu mau tanya? Cukup aja ya karena sudah waktunya Isya ya. Insya Allah yang hadis dari Mu'adz bin Jabal ini saya koreksi lagi. Jadi saya mengandalkan ingatan tentang hadis Mu'adz bin Jabal itu. Mudah-mudahan sarahnya akan dipelajari lagi supaya lebih jelas juntrungnya itu kemana itu ya. Mari kita akhiri pengawasan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.